Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak muda, semua generasi yang diberkati Tuhan. Hidup ini tidak perlu pesimis, sebab ada Yesus. Dialah Tuhan yang telah mati di kayu salib. Dialah Tuhan yang telah menggantikan segala kutuk di kayu salib, supaya kita yang percaya tidak dibawa kutuk, tetapi diberkati oleh Tuhan. Kita banyak mengalami intimidasi ketika kita mendengar berita-berita di mana-mana adalah berita yang membuat kita seolah-olah dunia ini sedang kacau. Tapi janji Tuhan kepada saudara dan saya, hari ini Tuhan ingin memberkati hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah yang menentukan masa depan kami, yang bukan oleh karena situasi sehingga kami kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, di dalam Yesus kami ada kepastian. Engkau memberkati firman yang hamba sampaikan ini, dan semua kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu menyampaikan di tengah-tengah situasi ini, yaitu berita gembira bahwa engkau dan saya di dalam Yesus hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bukankah Galatia 3 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus yang telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Tentu kepada saudara dan saya juga. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat Abraham, Alkitab katakan itu diwariskan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kepada saudara, juga kepada saya, kepada keluarga saudara, keluarga saya, kepada gereja saudara, gereja saya. Yang Tuhan katakan di dalam berkat Abraham, di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Berkat yang pertama, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bilang tidak apa-apa hidup susah, yang penting setia. Tapi sayangnya banyak orang tidak tertarik dengan apa yang kau katakan. Sebab orang ingin melihat bukti. Kalau saudara punya Tuhan yang kaya, punya Tuhan yang hebat, maka pastikanlah hidupmu seperti apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Dan Tuhan mengingatkan kepada saudara, juga kepada saya, bahwa sebagaimana Tuhan berkata menjadikan engkau bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur, dengan tujuan supaya saudara dan saya menjadi berkat. Hidup ini tidak melulu untuk diri sendiri. Hidup ini tidak melulu untuk keluargamu sendiri, tapi hidupmu harus menjadi berkat. Berapa banyak orang ingin jadi berkat, tapi dia tidak punya sesuatu yang mau dijadikan alat berkat. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, hidupnya mengalami kelimpahan. Saudara bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh olahraga, bagaimana pengusaha-pengusaha, mereka diberkati oleh Tuhan, lalu mereka menjadikan hidupnya jadi berkat. Dengan cara apa? Bahwa lewat dia, lewat usahanya, lewat keluarganya, dia memberkati pelayanan di mana mereka Tuhan taruh. Yang kedua adalah berkat kepemilikan. Roma 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran yang berdasarkan iman.
Kejadian 17 ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lama sekali hidup di dalam rumah kontrakan berpuluh tahun. Saya bukan 10 tahun, lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun lebih hidup di dalam mengontrak. Kita dipaksa menerima apa adanya karena kemampuan kita mengontrak rumah dengan kapasitas kita sendiri. Dan kita juga harus belajar bersuka cita ketika kita tinggal di rumah kontrakan. Tetapi apa salahnya saudara mulai berdoa, Tuhan, sebagaimana Tuhan berjanji memberikan tanah kepada Abraham. Aku klaim janji itu. Janji yang sama aku terima. Sehingga engkau bisa mempergunakan uangmu untuk hal-hal yang lebih besar lagi, yaitu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Engkau tidak menghabiskan uangmu hanya untuk membayar rumah kontrakan. Tapi hari ini saya berdoa, saudara mulai terima janji Tuhan bahwa kepemilikan Tuhan katakan sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Hari ini, saudara, ada 2 poin yang saya mau bagikan. Kiranya poin ini akan menolong saudara bahwa Tuhan akan memberikan saudara, yaitu promosi. Tuhan akan memberikan saudara sesuatu yang bisa engkau pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi yang kedua, hidupmu hidup di dalam berkat Tuhan. Kiranya engkau punya iman, saya punya iman, dan iman kita sama seperti iman Bapak Abraham. Maka janji Tuhan kepada Abraham dan janji yang sama saudara dan saya akan terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pegang janjimu, kami diberkati supaya kami jadi berkat. Terpuji Engkau Tuhan. Kalau ada di antara kami yang bergumul masalah kehidupan ekonomi yang begitu sulit sehingga tidak bisa terlibat dalam pelayanan, hari ini aku berdoa, tanganmu terulur buat mereka untuk membuka pintu-pintu berkat. Kalau ada yang bergumul tentang bagaimana mereka juga memiliki rumah, kami berdoa tangan Tuhan memberikan mereka tanah supaya mereka bisa membangun. Dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu yang berkuasa memberkati para pendengar sekalian. Haleluya. Amin.